Salam sejahtera bagi kita semua, senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber hikmat. Saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di sini, Roh Kudus mula yang menuntun kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu dan beroleh kekuatan untuk melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua, judulnya mempersembahkan hasil pertama. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, Aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara, ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami, lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Tema khotbah kali ini adalah mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Tema ini dipilih berefleksi dari kitab Ulangan pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, mengapa kitab ini disebut kitab Ulangan? Kata ulangan di sini bukan sinonim dengan kata ujian. Kata ulangan di sini menunjuk pada salinan. Alkitab berbahasa Latin menyebutnya Deuteronomium, artinya hukum kedua. Sebutan atas kitab ini diambil dari sebuah kata dalam Ulangan 17 ayat 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Apabila ia duduk di atas takhta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam. Perhatikan, ada kata salinan dalam ayat ini. Kata salinan dalam ayat ini disebut dalam bahasa Israel misne, berarti ganda, kedua, atau hasil penyalinan. Ketika diterjemahkan ke bahasa Yunani, digunakan kata Deuteronomion, tutoh, artinya perulangan hukum ini. Pertanyaan kita, siapa yang mengulang? Siapa yang menyalin hukum Tuhan tersebut? Dari isi kitab Ulangan kita tahu ternyata Musa. Musa lah yang menyalin hukum tersebut, dan Musa juga yang menyampaikannya, yang mengkhotbahkannya kepada bangsa Israel di dataran Moab pada tahun 1405. Jelang bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Nah,
Salah satu hukum yang Musa sampaikan dalam teks bacaan kita saat ini adalah perihal memberi hasil pertama dari bumi kepada Tuhan. Nah, pemberian kepada Tuhan itu disebut persembahan. Ketika seseorang memberikan sembah kepada Tuhan, pemberiannya itu disebut persembahan. Dalam konteks bacaan kita saat ini, persembahan itu dalam wujud hasil pertama dari bumi. Atau dengan kata lain, hasil pertama dari apa yang ditanam. Jika seseorang menanam jagung, hasil pertama dari jagung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jika seseorang menanam padi, maka hasil pertama dari padi itu dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang disebut persembahan dari hasil pertama bumi. Nah, sekarang mari kita masuk pada kajian teks bacaan kita. Dari ayat 1 sampai ayat yang kedua, kita mengetahui bahwa persembahan hasil pertama dari bumi itu telah menjadi ketetapan Tuhan. Nah, kata ketetapan ini yang harus kita pahami. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan ketetapan Tuhan? Kita tahu bersama ketetapan itu merupakan peraturan tertulis yang jika tidak dilaksanakan memiliki konsekuensi hukum. Nah, Tuhan telah menetapkan persembahan hasil pertama dari bumi. Ini ketetapan Tuhan. Itu berarti jika umat tidak melaksanakannya, maka ada konsekuensi hukum di dalamnya, berupa hukuman. Nah, begitu pentingnya hal ini, maka dalam ayat 3 sampai ayat yang keempat, proses pemberian persembahan ini diatur. Umat harus membawanya kepada imam. Dan imam menggunakan persembahan itu untuk apa? Untuk pelayanan. Dan itu yang kalau kita membaca ayat yang ke-11, kita membaca di sana, orang Lewi, orang asing bersukaria. Bersukaria di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena persembahan hasil pertama dari bumi itu memang diperuntukkan untuk pelayanan. Jadi peruntukan persembahan adalah untuk pelayanan. Ini harus menjadi kesadaran kita. Ini menjadi koreksi bagi kita. Jangan salah gunakan persembahan untuk yang lain. Mengapa saya harus katakan ini? Sebab dewasa ini ada orang yang tidak lagi punya rasa hormat pada persembahan. Uang persembahan beralih fungsi seperti uang dalam koperasi simpan pinjam. Dia pegang uang, bendahara pegang uang. Nah, uang ini dia fungsikan seperti koperasi simpan pinjam. Dia pinjamkan kepada warga jemaat. Bahkan ada yang meminta bunga dari dalamnya. Nah, ini jelas menyalahi ketetapan Tuhan. Ini punya konsekuensi hukuman dari Tuhan. Karena itu waspadalah, ingatlah, persembahan itu ketetapan Tuhan, jangan disalahgunakan sebab dia punya konsekuensi. Nah, mengapa umat diminta untuk memberikan persembahan? Jawabannya kita temukan dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Setelah umat memberi persembahan, umat diminta oleh Tuhan bersaksi. Bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, membebaskan mereka dari Mesir, dan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Jadi jelas bagi kita motivasi dalam hal memberikan persembahan harus berangkat dari Tuhan, berpijak dari Tuhan, bertitik tolak dari Tuhan. Tuhan yang telah berbuat baik kepada manusia. Pemberian persembahan itu merupakan respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kalau kita memberikan persembahan itu adalah respon kita terhadap kebaikan Tuhan. Persembahan itu diikuti dengan kesaksian, mengandung pesan bahwa persembahan itu sesungguhnya adalah bentuk kesaksian kita. Dan karena itu dalam ayat 11 umat diminta bersukaria. Dalam ayat 10 umat diminta bersujud di hadapan Tuhan. Artinya ketika seseorang memberikan persembahan, janganlah dia kehilangan sukacita. Jangan memberikan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Persembahan itu diberikan dengan sukacita. Disebut di sini umat bersorak. Itulah sesungguhnya penyembahan kepada Tuhan.
Nah, saudara sekalian, dengan mendengar ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pelajaran penting bagi kita? Apa implikasi kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan bergereja dewasa ini? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, persembahan hasil pertama dari bumi diberikan Tuhan dalam konteks masyarakat agraris zaman itu. Masyarakat yang hidup dari hasil pertanian. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Persembahan hasil pertama itu diambil dari hasil pertanian. Nah, kita sekarang hidup dalam masyarakat yang multi latar belakang. Yang ada bukan hanya petani, tetapi juga ada sopir, ada nelayan, ada tukang, ada PNS, ada pegawai swasta, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita menjabarkan persembahan hasil pertama ini? Kita tentu paham firman itu direfleksikan dalam konteks kehidupan kita. Persembahan hasil pertama dari bumi dapat kita bahasakan secara sederhana. Persembahan hasil pertama dari pendapatanmu, hasil pertama dari gajimu, hasil pertama dari usahamu. Itulah persembahan hasil pertama dari bumi jika kita jabarkan dalam konteks dunia kita dewasa ini. Nah, persembahan itu diberikan harus dalam motivasi karena Tuhan telah berbuat baik. Ini harus menjadi kesadaran kita. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu harus didasari oleh sebuah motivasi karena Tuhan itu maha baik. Persembahan tanpa motivasi ini tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Persembahan hasil pertama dari bumi diberikan umat kala itu karena Tuhan telah memberikan tanah Kanaan dan proses menuju ke tanah Kanaan itu diawali dengan tindakan Tuhan membebaskan umat dari perbudakan di tanah Mesir. Itulah kebaikan Tuhan bagi umat. Nah, apakah engkau mau memberikan persembahan dari hasil pertamamu? Tunggu dulu. Saya mau tanya, apakah engkau meyakini bahwa pendapatan pertamamu itu merupakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Apakah engkau meyakini itu? Jika ya, berilah persembahan. Tetapi jika tidak ada kesadaran ini, apapun yang engkau berikan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Pemberian persembahan yang benar berawal dari sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu baik, maka saya menyatakan syukur dengan memberikan persembahan. Kemudian, bagi pengelola persembahan, saya memberikan catatan yang penting dan sangat keras. Persembahan itu peruntukannya adalah untuk pelayanan. Persembahan itu peruntukannya adalah untuk pelayanan, hanya untuk pelayanan. Ini saya ingatkan dengan tegas saat ini. Sebab saya menemukan ada pengelola persembahan yang menggunakan uang persembahan itu untuk menghidupkan bisnisnya. Dengan membuka warung dan lain sebagainya. Ada juga yang meminjamkan uang persembahan itu. Bahkan ada yang berani menarik bunga dari dalamnya. Nah, ada juga yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Diambil, nanti diganti. Persembahan peruntukannya bukan untuk itu. Persembahan itu bukan uang sosial, bukan bantuan sosial. Persembahan itu peruntukannya adalah untuk pelayanan. Titik. Hanya itu peruntukannya. Nah, persembahan itu harus diberikan dengan sukarela. Yang memberi persembahan harus bersukacita atas pemberiannya. Mengapa harus bersukacita? Karena persembahan itu merupakan ungkapan terima kasihnya atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Yang jadi soal sekarang, masihkah ada kesadaran itu? Masihkah persembahan itu diberikan dengan hati yang bersukacita? Ini menjadi perenungan bagi kita, agar persembahan itu tidak menjadi rutinitas belaka. Kebaikan Allah yang terbesar adalah kehadirannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus menjadi penyelamat kita. Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Ini adalah berita sukacita.
Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia yang luar biasa, dan karena itu kita bersuka cita atasnya. Kristus telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Karena itu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan adalah totalitas hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ada banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Syukurilah itu dengan mempersembahkan hidupmu secara total kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.